Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng kami di Atarmasi Podcast 3 Mei Mengakar, mekar, menyebar. Oke. Kali ini kita pastinya kedatangan bintang tamu yang berbeda lagi. Tentunya setiap hari kita akan mendatangkan bintang tamu dari penjuru-penjuru daerah. Ya, daerah dunia bisa. ya dengan kondisi yang berbeda juga gitu kan. Jelasnya juga pastinya. Kemarin kita bukan kayak Oh gini. iya. Ada Ini baru udah upgradean terbaru ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ada Kita yang bisa baru nih. Duduk yang lebih nyantai, ya, lebih nyaman gak kayak lebih kemarin. nyantai, Soalnya lebih nyaman. Kursinya itu masa dari seng. Dari saya. Nggak enak itu buat gini tuh mengganjel. Jadi tentunya pasti kita akan mendengarkan cerita yang cukup berbeda dari bintang tamu kali ini karena ya Ini kita ingin bahas apa ini? salah satu asrama. Oh, di perguruan Islam Pondok Termas ini banyak berbagai macam asrama dengan alur kisah ceritanya tersendiri. Dengan cerita-cerita keunikannya, Mistisnya, sejarah-sejarahnya. ataupun dengan keahlian-keahlian yang ada di asrama. Sama biasanya tuh setiap asrama itu mempunyai anggota-anggota yang unik. Ya? Nanti bisa kita Sekali. spill ya kan. Nanti ada gambar-gambar tertentu yang akan muncul di layar Bisa Anda. dilihat di depan kami ini Wajah-wajah unik-unik seperti ini. dua anak gini ya. Ya. Kita bisa langsung mulai aja ya karena waktu juga sudah Larut pagi. larut pagi. Ya. Oke, kita mulai dari Kang yang ini, yang pamer duit ini. Ada duitnya yang lebar di sini. Oh maaf. Ya, Ini Kangnya sendiri. Kang siapa itu namanya? Ya perkenalkan dulu, nama saya Zaki Ali Mahmudi. Dipanggil siapa? Saroji. Dipanggil Zaki. Oh, Zaki. Oke, Saroji. panggilnya Zaki. Saroji. Kang Zaki. Saroji. Oh, Saroji. Saroji. Iya, kita panggil Saroji saja. Saroji. Soalnya Boleh. di Pondok Lebih Termas ini masyhur. dia lebih masyhur Dipanggil dengan Saroji. nama panggilan Syahroji. Bahkan orang tuanya jadi manggil dia Saroji. Oh, seperti itu. Saroji. Kang Sahroji. Saroji. Ya, alamat dari Kang Sahroji tersendiri dari mana ini datang? Ya alamat Nah, alamat saya Wonogiri, Desa Sambirejo, Kecamatan Sloguimo. Wonogiri. Iya, Wonogiri ya? iya, yang banyak Nah, alasnya kami itu. juga ada Wonogiri. Itu. Mana orangnya? Oh, Nah, tim kreatif mana ini kok hilang? Namanya Denis. Denis ya. Biasa dipanggil ya nanti. Denis. Bisa. Denis biasa dipanggil. Denis. Jadi Wonorigi apa ya? Wonorigi Wonorigi. kan? Enggak apa, Wonogiri. Wonori- juga. Wonogiri. Nah, Wonogiri ini sebenarnya tidak terlalu jauh sekali dari Iya. Pacitan ya. Mungkin bisa Perbatasan, ditempuh. nempel lah, tetangga berapa ini. perjalanan berapa jam? Kang Biasanya 2,5 jam itu. 2,5 jam. Iya. Menggunakan kendaraan apa? Motor. Motor bisa, Mobil, mobil bisa, gitu truk ya. juga bisa. Truk. Iya. Oh, enggak. Kalau di sini namanya bukan truk ya, Kang Saroji. Namanya kalau di Ankle. namanya di sini ankle. Oh, Ya. Don't call truck. Heeh. Call ankle. 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 Ankle, yes. Dari Wonogiri. Sudah berapa tahun Kang Saroji di Pondok Termas ini? Alhamdulillah ini berjalan 5 tahun sih. Oh, 5 tahun. Wah, cukup lama. Berarti udah kelas akhir ini. Kelas Enggak? akhir. Iya, alhamdulillah. Enggak. Ya lanjut ya dari Lanjut dari Kang itu yang satunya. kotak-kotak ini siapa ini? Agak menarik. Ya, perkenalkan nama saya Akmal Fikri. Biasanya panggilannya Akmal. Akmal. Oke. Nah, Kang Akmal ini alamatnya dari mana ini? Alamatnya dari Lampung. Wis, Lampung. Lampung. Kita anak Dewi. Lampung. Aku Lu- Lampung di Lampung. Lu anak Wonogiri. Lu anak Wonogiri sendiri ya? Iya. Jadi ini tiga Lampung, ini satunya Wonogiri. Jadi Kang Akmal Lampungnya ini pasnya di mana ini? Pasnya itu desanya Karanganyar, Karanganyar. Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Oh, Lampung Selatan. Kalau Kota ini, kota. 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 Metro. Ya dekat metro. Bandar Lampung. Bandar Lampung Nah, dekat. dekatnya Bandar Lampung. Jadi di Lebih ke kota Lampung sih. itu ada yang namanya kota Bandar Lampung itu sangat terkenal ya kan ya. Maksudnya masyhur ya kan. Enggak endorse ini. Maksudnya kan yang masyhur itu kalau di Lampung itu kan biasanya dipanggil Metro Bandar Lampung. Nah, itu seperti itu. Ya kita lanjut. Ini Rumah soalnya rumah saya Kebun. kebun. Rumah saya banyak kebun kopi ya kan. Nah, didengar-dengar nih menurut dari teks dari tim redaksi kita, katanya kalian itu menempati satu asrama yang katanya paling tua di Pondok Termas ini. Tertua ya kan, asrama tertua. Iya, iya. Benar sekali.
Kami berdua dari asrama Al Ausat. Oh, Al Ausat. Namanya sendiri asrama Al Ausat. Nanti jika di sini nanti bisa melihat sendiri, nanti kalau ada gambarnya nanti bisa ditempel asrama Al Ausat seperti apa. Ya, tim kreatif ya. Oke. Asrama Al Ausat. Jadi dulu saya juga di asrama Al Ausat. Oh iya, sama. Saya juga dulu asramanya Al Ausat ya kan. Ini sebenarnya itu reuni asrama Al Ausat. Reuni asrama Al Ausat secara tipis-tipis lah ya. Tipis. Mana air? Mana air? Masak Yanto air. belum beli, Oh Yanto. ya, belum beli ya. Jadi ini kisah ini kita akan membahas sedikit cerita ya kan, sedikit kisah dari asrama Al Ausat ya yang mungkin sudah diketahui saja ya, mungkin banyak yang belum diketahui yang sudah diketahui dulu ya. Mungkin ini dulu. Dari Gimana ceritanya mereka bisa masuk ke asrama Al Ausat? Oh dulu? ya, biasa. Soalnya kan di Pondok Termas ini kan punya banyak asrama juga kan. Ya benar sekali. Ketertarikan yang berbeda-beda kan. Nah, Kenapa kok sih mereka maksudnya memilihnya kok di asrama Al Ausat ya, gitu benar kan? sekali. Bisa diceritain dulu dari Kang Saroji. Mungkin dulu ceritanya gimana itu bisa masuk ke asrama Al Ausat, Mungkin apa dari tetangga sendiri ada atau saudara atau dari mana? alumni ataupun gimana. Coba bisa waktu itu waktu kelas 1 Mumtaz di sini. Oh, di sini Berarti masuknya masuk satu Mumtaz. Iya, Oh, dulu dari SMP. Dari SMP. Iya. Dulu ya itu dari 1 Mumtaz itu saya udah mau naik ke kelas 2 Mumtaz itu. Saya nggak mau milih lah kemana-mana asrama selanjutnya gitu. Kalau teman-teman saya kan juga milih mau ke asrama Al Ausat, mau ke asrama Al Firdaus dan lain-lain. Saya udah pasrah itu sama pondok. Keputusan pondok. Iya. Sudah pasrah. Oh, ya, ya. Berarti Jadi, dulu itu sebelum gini ya, sebelum masuk itu berarti kan dari Mumtaz 1. Iya. Nah, nanti kan dipencar lagi. Iya. Bisa ke asrama-asrama. Berarti itu sebelum menurut keputusan dari pondok itu ya? Iya, sebelum keputusan dari pondok itu ya udah nge-lag. Dari keputusan pondok Kang Saroji ini sudah mengikuti saja dari keputusan yang di atas gitu. Iya, Ketika saya suruh nggak bertempat memilih. di asrama Al Ausat ya Kang Saroji langsung bertempat saja. ya nggak usah memilih-milih ke Al Firdaus atau asrama yang lain gitu. Kalau Kang Akmal sendiri gimana ini? Kalau saya selama 1 Mumtaz itu saya aslinya itu di Blok E Al Blok Ikhwan. E. Oh, iya iya. Tetapi saya sebelum mondok di sini itu saya sudah ingin sekali bertempat di asrama Al Ausat. Oh, sangat. Kenapa bisa gitu? Kok berarti dari Berarti sebelumnya udah nih kenal sudah sebelum pernah mengetahui bahwasanya di Pondok Termas itu ada asrama yang namanya Al Ausat. Sudah mengetahui. Malah saya taunya hanya Pondok Termas dan asrama Al Ausat. Oh, Tidak dua. Berarti asrama emang yang sangat lainnya. masyhur sekali ya Iya, ini. Al Asrama Ausat. Al Ausat ini sangat identik dengan Pondok Termas ya kan. Iya. Jadi tahun berapa ya? Kang Akmal masuk ke sini tahun berapa ya? 2021 2021. Sehabis corona itu. sehabis Oh, corona. habis corona. Jadi sebelum masuk di asrama Al Ausat ini kalian berdua ini bertempat di asrama apa tadi Kang Saroji? Al Iyanah. Al Iyanah. Al-Iyanah. Kalau Kang Akmal tadi Sama. Al Iyanah. Karena tahun itu seluruh santri baru lulusan SMP itu bertempat di situ semua. Oh, berarti Diwajibkan. dijadikan menjadi satu. Iya. Oh, soalnya tahun kita itu belum ada. Belum ada. Program apa? Mempersatukan Santri baru. baru di asrama menjadi satu gitu loh. Jadi baru Kayaknya mulai tahun mulai ini tahun sih. mulai tahun kalian ya kan? Iya. Ya, sampai Jadi, sekarang kan berlanjut terus. ini juga termasuk bagus ya. Maksudnya ada program yang menyatukan anak-anak baru di satu tempat. Jadi kan kemungkinan besar jadi anak baru itu bisa mengobrol ataupun berbagi cerita sesama anak barunya gitu ya kan. Setelah 1 tahun ya kan, 1 Iya, tahun 1 berada tahun. di asrama Al Iyanah, barulah bertempat di asrama Al Ausat. Ausat. Oke. Sangat menarik. Berarti Kang Saroji ini kemarin itu masuk ke Blok A ini lebih ke pilihan alam ya. Iya. Emang udah pilihan nasib alam, ya? Emang udah Jadi, takdir. takdirnya sudah Ya, ditakdirkan ditentukan dari pondok dia berada di berada di asrama Al Ausat dan dia juga nggak berontak, nggak kayak yang lain. Kadang kan dia pilih-pilih, Ada yang Itu. memaksa. iya Blok B lah, Blok Aku C mau atau kudu blok A kowe, gak ngerti. Ya, jadi dia lebih ke tawakal. Ini bagusnya Bagus. Kang tawakal ya kayak Saroji. gini. Iya. Sampai sekarang ini umur berapa ini Kang Saroji ini? Kok kayaknya masih kecil?
Umur sekitar 19. Sekitar Sekitar 19. Ya, umur 19 lah. Iya, berarti 2000 2006. 2006. Nah, 2 tahun sama kita. Oh, 2 tahun. Saya berapa ini? Gue 23. 99. 99. Ya dari Kang Akmal sendiri dari 2000 berapa ini? Dari 2007. 2007. Berarti 18. Iya. 18 menuju ke 19 ini ya. Ya, langsung kita awali saja dari cerita asrama Al-Ausat itu. Sangat ketertarikannya kalian di asrama Al-Ausat itu bagaimana? Iya. Apa sih yang membuat kalian Membuat mewah asrama Al-Ausat itu apa dong? Iya, yang Sejarah, membuat kalian sedikit sejarah. kenyamanan kalian itu di asrama Al-Ausat itu apa sih gitu? Ceritain ke teman-teman gitu kan. Oh ya, jadi di asrama Al-Ausat itu kamarnya itu saling berhadapan gitu, enggak Berhadapan. Oh iya ya. Satu lantai, Iya, satu enggak lantai. tingkat Iya, gitu. Benar sekali. Karena soalnya dari beberapa banyak asrama, ya kan? Dari beberapa banyak asrama itu cuma asrama Al-Ausat ya kan, yang cuma mempunyai satu Tingkat. lantai, ya, satu tingkat doang. Jadi kalau asrama B, C, D banyak lainnya itu 1 dan 2 ya kan? Hampir semua Iya. itu lantai 2. Lantai 2 semua. Mungkin kita kayaknya udah mulai garing ini. Ini sudah Udah wayangnya terasa ini. agak Allah karim. Kita awali dengan pemanggilan ritual supaya nggak garing. Ini kan biasanya ada tim kreatif yang sangat Apa? lemot. Iya, sangat lemot ini. Ada Sangat umur. soalnya ketika di sini ini sudah mulai terasa bagaimana itu pembahasannya pasti dia itu apa namanya? Tell me. Bahasanya itu tell me. Apa itu tell me? Telat mikir. Telat mikir. Nah, padahal di sini tadi udah dari tadi udah Kita nggak udah mulai enak, ya. mengkode-kode gitu kan. Kita Jadi, ya, berbincang santai aja. Iya. Yanto. Ya, ini masih disiapkan ya, Kang Yanto Yanto. harus. Ini sudah siap nih Kang Yanto. Ini Masya Allah dengan penampilan yang sangat wow. Uhuy. Yanto. Anu nunduk. Apa? Kok ngene? Aja ngadeg. Kayak anu bahayai ngene kan. Ya monggo Yanti. Ya ampun. Ya ampun. Yanto. Terima kasih sekali Yanto. Iya. Sangat repot-repot sekali. Buat teman-teman ini namanya Yanto ya. Heeh. Kenalin Ini dulu. udah 2 kali ini ya? 2 Dua kali ini Kemarin muncul. Yanto. Kang Yanto bisa menghadap kamera sebentar, oke? Iya. Ya. Oke, sangat menarik sekali. Oke, terima kasih ya Kang Yanto. Oke. Oke. Ini boleh diminum dulu Boleh biar diminum agar lebih fresh ya kan. biar kita nyantai aja. Yanto nanti naik gaji ya. Oke, dilanjut. Jadi satu keistimewaannya itu adalah asrama Al-Ausat cuma 1 lantai doang. Iya. Jadi kamarnya itu langsung berhadap-hadapan ya kan. Mungkin kalau dari sejarahnya sendiri Blok A itu kan katanya paling tua ya. Paling tua, benar sekali. Ya mungkin dari sejarah yang kalian Sedikit tahu itu sedikit sejarah yang kalian tahu tentang asrama Al-Ausat itu seperti apa? Ya, bisa Kang Amal, bisa Kang Saroji, bisa Kang Amal juga bisa. Iya. Mas Tamal dulu. mau dulu. Ya dari asrama Al-Ausat itu Hmm. sudah asrama pertama. Asrama pertama yang ada di Perguruan Islam Pondok Pondok Termas Termas. ini. Oke, selain itu ada lagi yang Kang Akmal ataupun Kang Saroji yang lebih tahu. Jadi dulu itu katanya Hmm. Mbah Hamid Pasuruan itu Pasuruan. iya, Pasuruan. Pasuruan. Itu pernah mondok di asrama Al-Ausat itu. Oh, jadi Mbah Hamid Pasuruan itu ternyata dulunya pernah mondok di Pondok asrama Termas. Al-Ausat. Iya. Dan menempat di Al-Ausat Oh, itu. bertempat di asrama Al-Ausat maksudnya. Lebih tepatnya lagi di kamar 6. Oh, di kamar 6. Iya. Jadi asrama Al-Ausat ini ngomong-ngomong mempunyai beberapa kamar ini. 10. 10. Jadi 10. Sekitar Biasanya itu kan dari setiap tempat pasti ada paling sakral. Mm-mm. Dari 10 kamar itu yang mana sih kayak kamar yang paling sakral istimewa. atau yang paling istimewa Yang gitu. Mungkin disebut wow gitu di asrama Al-Ausat itu kamar berapa? Ya itu kamar 6. Oh, yang kamar 6 Kamar yang enam. ditempati Mbah Hamid Pasuruan tadi. Iya. 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 Jadi asrama Al-Ausat ini ngomong-ngomong satu kamar ini berapa anak? Sekitar berapa anak? 15 15. 15. ya, sampai 18 gitu lah. Oh, 15 sampai 18. Jadi kebanyakan Itu ukurannya berapa meter kali berapa meter? itu?
Itu ukurannya 2x3. 2x3. Ditempati 15 sampai 18 anak. Itu bayang nasi. 3 kali 2 meter. Iya. 2 kali 3 meter. Ya, Iya, 2x3. 2x3. 2 kali 3. Tempatin orang 18. 18. Jadi 4 di bawah tidur, nanti 4-nya di atasnya lagi. Itu apa gimana? Bukan. Oh, bukan. Kamar itu hanya buat menaruh baju dan kitab. Berarti Coba buat barang-barang doang. barang-barang. cuma buat barang-barang penting. Terus gitu. tidurnya kalian di mana Tidurnya tidurnya? Tidurnya itu di luar Asrama. bukan luar kamar. Di luar kamar. Di luar kamar kan kayak ada aulanya gitu. Nah, itu iya, benar. bisa buat tidur itu. Oh, jadi asrama Al-Rasyid ini di depannya itu seperti lorong ya guys Seperti ya. lorong. Maksudnya Aula. Aula bahasanya Aula. kalau dibahasakan itu Seperti seperti ada aula. aulanya. Di depan itu biasa untuk tempat berjamaah ataupun Tempat kegiatan, kegiatan, tempat kegiatan ya kan banyak sekali ataupun tempat musyawarah berkumpul di depan kamar. Jadi cukup luas ya. Jadi Ya, ya, lumayan. sekitar berapa puluh anak ini satu asrama? Satu asrama berapa puluhan? Untuk tahun ini ada 160. 160. Dulu tahun kita berapa ya? 90 kalau enggak 80 berapa gitu. Enggak sampai lupa. 100 pokoknya. Enggak sampai 100, 92 ataupun 93. Sekarang ini sampai berapa? 160. 160. Berarti kan memang perkembangan dari perguruan Islam Pondok Termas ini kan sangat luar biasa. Sangat luar Yang, biasa ini. dulu berapa? Tahun berapa kita? 2019 ya kan? Iya, kita masuk itu tahun 2019 kita masih 90 anak ya kan. Tidak menyampai 100 anak dan sekarang sampai 160. Jadi kan memang perkembangan ini sangat luar biasa. Kita beri aplaus dulu. Oke. Ya, dan semoga setiap tahun dan tahunnya perguruan Islam ini selalu bertambah santrinya, Amin, semakin amin. banyak, ya Amin, kan? amin. Semakin menjadi pandangan bagi masyarakat Iya. untuk anak-anaknya untuk dipondokkan di perguruan Islam Pondok Termas. Dan suatu saat nanti mungkin dari Pondok Termas ini nanti bisa menjadi kiblatnya para santri se-Indonesia. Oke, ya. Bahkan bisa jadi internasional nanti. Internasional mungkin. Ya, kita nggak tahu nanti ke depannya seperti apa gitu kan. Soalnya ini mulai tahun-tahun udah beberapa tahun belakangan ini kita mulai pembangunan Ya, terus. pembangunan itu tidak pernah berhenti menurut Iya. saya itu ya kan. Mulai dari Karena asrama. dari aset asrama sendiri ya kan itu sudah melampaui ya kan. Iya, sudah sudah melebihi kapasitas yang hampir sudah overload. overload bahasanya itu overload ya kan. Kakean ya. kan? Kemarin saya kan udah lama nggak main ke Blok A gitu. Gimana? Kita kan udah lulus dari Blok A 2 tahun ya. 2 tahun. 2 tahun. Kemarin tuh main ke Blok A. Mm-mm. Sempet kaget. Kagetnya apa itu? Soalnya dulu di belakang Di di belakang asrama itu ada Di- satu lapangan ya yang kan, mana dulu dulu kan kita ada di lapangan. situ sering main Benar bola, sekali. takraw, Takraw, masak voli, juga di masak, situ. kegiatan ataupun kumpul Iya. orda juga bisa di belakang ya kan. Sekarang udah jadi asrama. Oh, sekarang jadi tambahin di Iya. belakang itu. Iya, Iya. kamar. Ada kamar tambahan di Kamar. belakang kan sekarang. Iya, karena kapasitas Yang semakin cukup meluap tadi Iya. ya, sangat overload sekali ya kan. Ya. Ini mulai dari perkelasan juga kita pada tahun ini udah mulai pembangunan lagi di MTK Madrasah Tepi Kali ya. Yang belum tahu MTK itu di Tepi Kali itu namanya Madrasah Tepi Kali. Nah, di situ sudah mulai Mm-mm. sudah yang berdiri udah dua bangunan. Iya, Dua bangunan yang Hampir sudah tiga. jadi. Nah, Nah, hampir satu 3. sedang proses. satunya sedang proses. Jadi nanti pusatnya sekolah nanti akan dibuat di situ. Oke. Nah, nanti di sini hanya untuk asrama aja. Oke ya, itu sudah sangat baik Iya. sekali pemilihan seperti itu. Ya oke, bisa dilanjut nanti kita briefing di MTK ataupun Iya, nanti nge-vlog ya kan Bisa bisa. kita nanti main-main ke MTK ke asrama-asrama juga nanti. Nah, ya dilanjut ini tadi konon katanya Mbah Hamid Pasuruan ya kan bertempat di kamar 6. Ya lanjut Ya, ini mungkin dari ada selain selain Mbah Hamid atau ada alumni lainnya alumni yang dulunya di Termas, menjadi kiai besar ya lebih ataupun, tepatnya eh, bertempat di asrama Al-Ausad dan eh, sekarang menjadi sosok yang terpandang itu kira-kira siapa lagi, Mas? Mbah Jazuli Ploso. baca jadi Oh, Iya. berarti Kiai Jazuli yang kemarin habis di sini tuh. Iya, Iya, itu oh, juga alumni itu Al-Ausad. alumni. Oh, alah, jadi Ternyata sudah abahnya sangat luar biasa sekali Gus Kausar. asrama Al-Ausad ini. Ha-ha. Jadi yang diundang acara apa kemarin? kemarin itu jadi kan ada event 1 abad Ploso. Oh iya, Nah, 1 abad Ploso. Dari event itu kan ada
acara untuk sowan-sowan Sowan-sowan gitu, di pondok-pondok. termasuk Kemarin tuh di sempet keluarga besar dari Pondok Pelosok itu main ke sini gitu. Iya. Dan ternyata Mbah Jazuli sendiri alumni Termas dan bertempat di Blok A dulu. Apa ya kamar 6? mungkin Bukan, Bukan. tapi 8. kamar 8 ya. kamar Kamar 8. Kamar 8 banyak. Ternyata kamar 8. ternyata tidak hanya satu kamar yang mungkin istimewa ya, mungkin hampir Hampir seluruh semua. kamar Seluruh kamar itu istimewa. menurut pandangan orang yang sudah tahu asrama Al Ausat itu menurut saya itu sangat istimewa semua ya kan. Selain dari beliau-beliau ini ada lagi mungkin kisah cerita ataupun peninggalan-peninggalan yang masih ada di Purbalingga Sambal Termas. Dan di Termas ini ada 4, ada Soko Papat, ada 2. Oh, Soko Papat. Yang dinamakan Soko Papat itu di Pondok Termas ini ada 2. Ada 2. Ya, yang bertepatan yang satu di Dalamnya Kiai Haji Muad Haris Dimyati. Oh, satu di tempatnya Kiai Haji Muad Haris Dimyati. Dimyati. Yang kedua. Di asrama Al Ausat. Oh, berarti memang berarti kan benar berarti bahwasanya konon katanya yang dulunya belum menjadi asrama itu kan bertempat sebagai Dalam. ya kan. Ya, mungkin itu salah satu penghubungnya gitu. Penghubung perpindahannya ya kan, perpindahan dalam dari asrama Al Ausat Kayak ke napak tilasnya gitu. ya Ya. benar sekali seperti napak tilas. Ya mungkin bisa dilanjut lagi. Ada kisah cerita mungkin ataupun keseruan lah ataupun gimana. Bentar nih. Apa tuh? Ini cuma buat informasi aja ya, ngomongin alumni Blok A gitu kan. Iya. Nah, jadi dulu waktu saya baru masuk Blok A, itu saya kenal sama satu orang yang menurut saya ini sangat menginspirasi buat Ya, kita semua. benar sekali. Saya sudah paham. Ya. Ya, Benar Jadi sekali. dulu saya punya kakak kelas. Itu namanya itu Kang Maksum. Kang Maksum ya. Kamarnya itu dulu kamar satu. Kamar satu. Kamar satu. Ya dulu dia itu Latar belakangnya itu sangat sangat gimana ya? anak pang. Ya, dulunya. Dulu Dia itu ini- anak pang ya. Mohon izin dulu kepada Kang Maksum ya. Ya, oke. Ya, jadi dulu itu Kang Maksum itu katanya dia itu sempat nggak boleh mondok. Gak boleh mondok dari Nggak boleh keluarga mondok. sendiri. Dari keluarga sendiri nggak support buat mondok, tapi dia lebih memilih mondok. Soalnya itu udah kayak wah, ini jalan ninjaku. Oh, Asik. ini Ya. jalan ninja untuk merangkak menjadi orang yang lebih sukses ya kan. Nah, akhirnya dia mondok dengan nekat. Mhm. Bahkan saya menurut cerita dari teman ya ini. Mhm. Ketika Kang Maksum itu awal mondok, kan nggak disupport dari orang tua itu. Iya. Dia tuh diberi uang saku itu ya nggak cukup Nggak buat cukup. kehidupannya di Oh, pondok. iya. Berarti Berarti pembiayaan kurang gitu, sekali ya kurang, kan. ya. Sampai akhirnya mulai bertahun-tahun keluarganya mulai luluh dan mulai meridhoi dan sekarang Kang Maksum itu sekarang mondok di Mekah. Di Mekah. Masya Allah ya. Dia mondok Itu di Mekah. Sekarang sebuah- masih stay di sana. Sebuah berkah dari Ya, ya Iya mungkin kan? ini salah satu berkah dari Pondok Termas, Iya, berkah mungkin dari salah Blok A satu itu juga. juga, ya kan? Karena dulu saya lihat Kang Maksum itu adalah sosok yang sangat menginspirasi dari itu yang pertama. dari Mungkin dari latar belakang yang kurang baik, iya kan, ya kurang kan baik. mulai pandangan kan Dari awalnya yang tidak disetujui Tidak dari orang disetujui. tuanya dan Kang Maksum sendiri menerobos ya kan, menerobos Iya. untuk berangkat ke pondok ya kan dengan pilihan ya, dengan hati keyakinan sendiri, bahwa keyakinan hati sendiri bahwa ini jalan ninjaku. Ah. Jadi Wah, ya Allah. Kang Maksum ini sangat yakin pada pilihannya gitu kan. Iya. Dan pada sehingga beranjaknya tahun itu orang tuanya sudah semakin luluh dan meridhoi bahwasanya Kang Maksum ini diperbolehkan untuk mondok ya kan. Dan sampai sekarang ini Sekarang mah dia stay berada di mondok di Mekah. di Mekah. Al Ya, Mukarramah. mungkin buat kalian yang berangkat ke kota Mekah Kalau nanti ada yang mau umroh atau haji bisa nanti bisa bertemu calling Kang dengan Maksum, Kang ya. Maksum nanti bisa bertanya-tanya. Oke. Soalnya orangnya keren banget, Keren dia banget, sumpah. literasinya bagus. Oke, jelas banget. Wah, keren banget lah pokoknya. Nanti bisa lah kita undang Kang Maksum kalau dia pulang. Oke, nanti kapan tapi pulangnya ini? Masih lama pasti. Ya nanti coba di calling ya. Kalau nggak kita yang ke sana. Oke. Kita Gimana sama- ini tim kreatif? Apakah Tim ada kreatif gimana? dana? Mampu nggak ini? Lampu hijau. Oke, Ya, nanti kita kita lanjut umroh bareng-bareng. Kita akan umrah bareng-bareng Kita dan akan podcast sama menemukan Kang Maksum, ya menemui kan? Kang Maksum sendiri dan kita Iya. akan podcast ya kan, Iya, akan soalnya- briefing ya kan. Di sana bukan hanya Kang Maksum. Banyak sekali mungkin jelasnya, Lebih tidak hanya ke satu misalnya ataupun dua. alumni Blok A sendiri ada Mas Aufa. Mas Aufa sendiri. Iya, putra dari Kiai Haji Muhammad Iya. Dimyati atau biasa lebih Panggil masuk Gus Mahmud. ah,
itu sekarang ada di sana. Di sana ya kan. Dan Sekolah di sana banyak juga. gus-gus yang sudah Banyak juga pulang gus-gus. dari Mekah ya kan, dari Mas Hilman Merauke, masih Merauke, Merauke. Ulang. Kok Merauke aku ngomongnya? Kayak setelah Maroko, orang ngomong Maroko aku. Ada ngomong Maroko itu Merauke. Sorry, ini typo dikit ya. Ya jadi ada gus-gus dari Pondok Darmas ini yang sudah pulang ya kan, yang dulunya itu bertempat di Madinah, di Mekah, di Maroko juga ada. Melanjutkan studinya di Ah, Timur Tengah lah. Ya semoga nanti kita bisa podcast di sana. Oke, amin. Amin, 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 ya Allah. bisa melanjutkan perjuangan mereka gitu loh. Ya siapa tahu nanti kan kita bisa dapat endorse dari Biro Umroh. Biru umroh. Nanti kita bisa ke sana bareng kan. Ngomong-ngomong waktu berjalan ini sudah banyak sekali, kita bisa dilanjut Bisa, dulu nih. bisa. Apalagi mungkin dari Mungkin dari pengalaman bertempat aja ya. Iya. Budaya ataupun Mungkin ada budaya atau Adat. ada. di asrama Al Ausat itu sendiri. Apa salah satunya yang sangat masyhur sekali ya. Yang sangat masyhur sekali adat yang ada di asrama Salat itu adalah nariahan. Nariah. Iya. Nariah itu Gimana tuh? membaca Sholawat sholawat nariah. Nariah. membaca sholawat nariah. Dan Itu berapa banyak itu? berapa banyak? 4.444. Oh, 4.444. Empat. Jadi namanya itu itu kalau ditemplek di Template. kalau ditempelkan di kaos ataupun di rumah itu ataupun kamar itu sangat istimewa katanya. Jadi kalau di asrama Laos itu ada yang namanya nariah sebanyak 444. Jadi Iya. kalau ada event tertentu itu ya, saya bisa menambahi. Jadi kalau enggak 4444 banyak sekali. Kalau enggak 4444 jadi itu bisa 8 888. 888. Bentar. Bro, tolong alarm umpan. Alarm apa ini? Alarm Sahur. tahajud. Alarm doang tadi Mas ya. Jadi nariah tadi ya. Iya. Iya. Biasanya itu mengundang siapa saja alumni Dari dari A, kelas. kakak kelas. Biasanya itu suguhan dari nariah itu ada. Ya mungkin ada makanannya atau apa ciri khasnya gitu. Ciri khas. Ada Seperti apa? seperti kacang Oh, hijau. kacang hijau sendiri. Iya. Oh iya ya, saya bisa menambah karena kan yang dinamakan nariah di asrama Al Ausat itu sebanyak 44 ya. 44 ya. patang. Ya, 4.444 ini itu sebelumnya itu biasanya anak-anak itu sore itu memilah ya atau memilih yang Hitung, namanya hitung. menghitung yang namanya apa tadi Kacang hijau. hijau. Kacang hijau sebanyak 4.444. dan nanti itu ditaruh di atas sorban ya kan, ataupun sajadan juga nanti bisa, ataupun tempat apalah itu nanti ketika sudah membaca ya kan, ketika sudah membaca sebanyak 3 kali ataupun 7 kali secara bersama, nanti orang yang hadir di asrama Al Ausat ini akan mengambil kacang hijau tersebut. Ya kacang hijau itu lebih ke metode untuk menghitung sih. Menghitung iya. ya, ataupun jumlah yang Ya agar jumlahnya tepat dari 444 ya, itu benar sendiri. sekali. Nanti Soalnya kalau cuma diinget-inget kan kamu piro ya? Wah, tidak masyhur itu kan. lah iya. Tidak ada Karena kan, buktinya. ya, namanya manusia juga kan tempatnya apa? Temannya. Al Al-insanu ma'al khoto'wan nisyan. Iya kan. Manusia itu tempatnya apa? luput dan salah. Ya, benar. Kalau katanya yang lagi viral itu wajar manusia bukan ambigu. Ya itulah. Katanya gitu. Nah, mungkin kalau dari itu kan dari budaya sendiri ya. Iya. Dari dulu udah lama sekali sih itu. Lama sekali 4.400. Sampai sekarang alhamdulillah masih Masih dilestarikan berjalan, terus, masih. kan? Berjalan. Setiap apa itu? Setiap tanggal 11 Jawa. Oh, setiap tanggal 11 Jawa. Ini Setiap pakai bulan. tanggalan hijriah ya. Hijriah. Hijriah. Pakai tanggal hijriah. Iya. Kalau dari Kang Saroji sendiri nih, pengalaman apa sih di asrama Al Ausat ini yang mungkin sangat berkesan di hatinya Mas Saroji, Kang Saroji ini? Pasti ada lah. Kan Satu, udah ya, berapa tahun di sana? 3 tahun lah. 3 3 tahun. tahun. 3 tahun tahun bertempat kan, pasti iya. kan ada. Pasti ada suatu pengalaman yang nggak terlupakan sampai sekarang gitu loh. Bahkan
mungkin pengen ngulangin lagi gitu. Iya. Jadi waktu itu waktu malam Selasa Malam Selasa. Hmm. Kelas di berapa itu? kelas 1 MA kemarin. 1 MA MA, kemarin. iya. Iya. Malam Selasa di kelas 1 MA ya. Iya itu kan pas wayah Iya. Iya. waktu Kegiatan. ngaji. Kegiatan ngaji. Waktu apa ngaji itu? ke masjid, ngaji Riyadus mas saya masih Shalihin. gitu, ya ngaji Riyadus Shalihin. Kami bertiga ya? Iya, bertiga Bertiga sama kawan sama satu. teman satu. Itu kan nggak ngaji. Naudzubillah min dzalik Nah, astaghfirullah. ini Jangan buat- itu ya teman-teman. ya ini cukup cerita ataupun Cukup cerita pengalaman aja ini. yang Kami berada di kamar 5. Kamar Berada di 5. Kamar 5. kamar 5 itu berarti kalau di asrama Al-Ausat itu di depannya kamar, Kamar 6 enam. ya, guys. Oh iya, yang berhadapan ya? Berhadapan maksudnya berhadapan dengan kamar 6 yang konon katanya kamar 6 itu sangat tadi ya kan sangat sakral. Terus Terus waktu itu Malam Selasa. ya malam Selasa itu apa ya? Kayak hawanya itu nggak apa? Ada yang aneh. Ada yang iya, ada yang aneh gitu. Kayak nggak tenang. Tenang. oh, ini berarti sedikit horor ini. Gelisah. Sedikit gelisah ini bisa dikasih musik yang ya enggak. Itu waktu udah ya mulai cerita-cerita kami udah mulai ngopi gitu. Ngobrol. Ada yang jatuh tiba-tiba. Kardus dari atas itu jatuh sendiri. Jatuh sendiri. Iya. Kok bisa? Padahal itu berat. Berat. Isinya kitab-kitab semua itu. Heeh. Nggak ada yang nyentuh, nggak ada yang apa-apa itu Tapi itu tiba-tiba maksudnya kan jatuh sendiri. kalau jatuh sendiri mungkin kemungkinan itu kan tempatnya ataupun miring juga kan bisa. Jadi kena angin ataupun kena apa kan bisa ataupun Kena angin nggak bisa. ataupun disurung sama semut kan bisa ya kan. Disuruh Nah, sama semut. itu tempatnya berarti sangat datar ya kan. Datar sekali Datar itu. sekali. Iya. Ini tidak memungkinkan untuk jatuh. Tidak Iya. Kalau mungkin. secara logika itu nggak mungkin ya. Nggak kan? mungkin. Mungkin itu peringatan buat kita untuk suruh ngaji itu. Oh, berarti itu adalah salah satu cara asrama Al-Ausat buat ngingetin Mengingatkan. Kan mengingatkan. buat para penghuninya gitu kan. Soalnya kan itu kan waktunya buat ngaji ya. iya, Ternyata benar, mereka malah nggak ngaji, bolos ngaji. Dan mungkin itu salah satu Caranya untuk diingatkan bahwasanya biar berangkat besok-besoknya Iya. biar berangkat ya kan. berawal dari perasaan yang gelisah tadi kan, nggak Ah. tenang. Nah, kemudian ada barang jatuh. Nah, langsunglah tersadar ya. Ini ada Aku kudu ngaji. berangkat lah. Nah, ini ada tambahan sedikit ya, ya bukan kuat sih. Kalau kita ya, melakukan pelanggaran ataupun dosa, ya, itu sama dengan itu dosa itu kegelisahan. Iya kan, benar sekali kan? Iya. Tadi yang dirasakan Kang Saroj ini adalah sangat tergelisahan yang sangat nggak enak ya kan. Nah, Rasanya itu nggak berarti enak gitu. Anda ini tersendiri sudah melakukan suatu pelanggaran ataupun dosa, Kesalahan. ya, ya. Yang seharusnya Anda ini berangkat ke masjid untuk mengaji dan Anda malah di Ngopi. kamar ngopi. Ya, ini sangat tidak patut dicontoh. Pengalaman ya, kayak gini juga saya juga pernah sih dulu. Mm-mm. Jadi saya dulu waktu kelas 1 Mumtaz, Iya. kita baru masuk di situ kan. Kita Saya baru, juga ada nanti cerita Iya. ini. Boleh ini saya kita baru cerita. masuk di sana baru berapa bulan lah itu. Ya saya kan ya masih kaget lah dengan Ya. suasana pondok gitu kan. Baru yang pertama kali ya kan. ya semuanya ketat, semuanya dituntut gitu, misalnya kayak jam-jamnya gitu. Mm-mm. Jam segini waktunya ngaji, jam segini waktunya gini-gini. Nah, waktu itu jam 9 malam. Jam 9 malam kalau di sini tuh waktunya untuk takror. Jadi buat informasi aja, takror itu adalah waktu buat kita belajar sendiri di Kelas. asrama ataupun di kelas gitu kan. Nah, kita diberi waktu selama 2 jam buat mempelajari apa yang Telah diulang telah tadi diulang. pagi. Ya, tadi pagi Benar kita sekali. udah belajar. Nah, waktu takror ini kita ulang lagi. Nah, saat itu saya itu lagi males-malesnya. Dan nggak berangkat takror pastinya. Nah, kan? iya. Yang lainnya kan tuh biasanya setelah kegiatan bel 3. Iya. Ya. Nah, itu saya langsung masuk kamar, dulu di kamar 3. Saya langsung ambil selimut, ambil bantal, pura-pura sakit. Pura-pura Pura-pura sakit. Pura-pura sakit. Ya. Saya tiduran di situ. Nice, Kan nice. ada penjaganya, biasanya keamanan kan ngecek gitu kan. Nah, Nah, berhubung saya pakai selimut kan taunya kan saya sakit. Nah, nggak disuruh berangkat lah saya kan. mm-mm, Nah, di situ di kamar itu saya sendirian. Di asrama saya sendirian. mm-mm. Nah, tiba-tiba saya kan mapannya itu di samping tembok pas. Nah, Samping dari tembok tembok itu saya dengar kayak ada yang ngetuk-ngetuk gitu. Mm-mm. Dek 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 3 kali.
udah saya diem aja lah, paling orang gitu kan, Mm-mm. dek 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 3 kali, Mungkin keamanan ya ya. dek dek dek, kok terus. Iya. Nah dari situlah Lanjut. mulai mulai Kok mulai ada nyaman gitu kan. Dari keterusan nih sampai sekarang ketuk-ketuk pintu ya kan. nah, gitu kan. Aduh. Nah mulailah tadi perasaan gelisah tadi muncul, Heeh. apa ya itu tadi. Akhirnya tak cek lah, Gimana terus? aku cek set kamar sebelah nggak ada orang, Mm-mm. terus siapa kan, terus balik lagi ke kamar 3, tiduran lagi. Mm-mm. Pertama ada kitab jatuh, kitab 1 jatuh, Satu-satu. saya ambil lah, Mm-mm. pulangin lagi, kitab lagi jatuh, cedek. Wah, kok 2 kali. Mm-mm. Saya taruh lagi, habis itu jatuh 1 rak. Satu rak itu, jatuh Satu semua rak itu jatuh. berarti. Nah jadi kan di situ ada kayak locker itu, di Locker. atasnya kitab-kitab. Nah itu kitab di atas itu jatuh semua. Jatuh semua. Mulai panik lah itu. Udah Lari nggak panik. tuh? Belum, Oh, belum. belum. Jadi masih Iya awalnya tuh pasti ada yang salah ini, Mm-mm. pasti ada yang salah. Akhirnya saya ambil selimut, saya sembunyi di dalam selimut. Heeh. Nah saya kan di samping tembok pas ya. Heeh. Nah di situ kan di atasnya ada gantungan baju Gantungan kan. baju. Mm. Nah di situ baju banyak banyak. Banget. Saya nutup pakai selimut, habis itu bajunya jatuh semua. Bukan. Jadi Setelah itu saya memang lanjut tidur. sangat sakral sekali kan. Jadi kejadian-kejadian banyak itu sangat terjadi di asrama Al-Ausat Iya. ketika kita tidak melakukan kegiatan ya kan. Kegiatan. Yang seharusnya kita itu berangkat takror, berangkat mengaji ataupun kegiatan apapun itu dan kita tidak melaksanakannya, itu pasti nanti ada ya kan. Seperti itu pasti ada. Dan ada pasti kan adat-adat yang katanya ada juga, ini tambahan sedikit ya, kalau di asrama Al-Ausat itu kan apa ya? Jendelanya itu kan segini mungkin tingginya. Jadi Memungkinkan sangat untuk kita itu loncat ya, atau loncat duduk ataupun gitu. duduk di jendela itu sangat enak sekali ya kan. Kalau di asrama itu sangat tidak diperbolehkan. Orang katanya kalau orang yang melompat gitu, melempar apa Melompat melompati jendela. jendela itu katanya bisa amblas, Bisa gitu. keluar. Sampai bisa pulang. Nggak sampai lulus lah di Nggak sini. sampai lulus. Nah, itu ada pengalaman sama teman kita sendiri. Teman sendiri. Siapa itu? Bapak kita sendiri. Oh, bapak kita sendiri dulu ya. Iya. Itu namanya Erlan Baskoro ya kan. Hmm. Ya, Erlan sama Baskoro. datang Mas Erlan. Masih bas. Oke. Nah, jadi dulu dia itu ya kayak gitu. Pertama waktu banjir, Mm-mm. waktu Nah, banjir itu dia keluar dari jendela. Itu karena bukan dengan ketersengajaan Iya. ya kan ya. Itu karena ada banjir di 2017 ya kan ya, ada banjir gede itu. Terus setelah itu katanya dia juga pernah loncat lagi. Pernah loncat lagi. Dan ternyata Memang benar. Jadi dia juga pertama sempat amblas. mm-mm. Kemudian masuk lagi. Mm-mm. Lanjutin Terus lanjut lagi dan ternyata amblas lagi. 16 lagi. Sekarang sudah memilih Jika jalan ninjanya sendiri. ada cerita kan, jika tidak betah ya kan di asrama Al-Ausat ataupun di pondok itu bisa dicoba untuk tidur di sokol 4 tadi selama berturut-turut. Iya. Oke, ini bisa dilanjut lagi ya. Ini tentang Mungkin dari Kang Akmal sendiri Kang Akmal. ada pengalaman lainnya gitu. Tentang Blok A. tentang Tentang iya, tentang Blok A. Blok A. Sejelasnya ini jelasnya tentang asrama Al-Ausat ya. Asrama. Ini. Jadi panggil Blok A ya. Iya. Kan? Dan di asrama Al-Ausat itu ada lukisan atau kaligrafi. 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 Itu yang membuat Kiai Haji Mahrus Kiai Haji Mahrus. Jadi dari dalam sendiri. dari ya? dalam sendiri. Itu kaligrafi berarti sudah sangat lama sekali. Sudah ya? sangat lama. Tapi itu masih terpampang di asrama Masih Al-Ausat. terpampang. Mungkin Di- ada keistimewaan tersendiri dari kaligrafi tersebut. Dan kaligrafi itu pun tidak boleh diubah-ubah, Ataupun dirubah dipindah. dipindah. Kalau Direnovasi gitu. Nggak boleh. tidak boleh. Walaupun ngecat saja, ngecat asrama Al-Ausat itu tidak boleh sampai menyenggol benda tersebut. Berarti Kalau memang sampai single itu gimana tuh? Konon kacanya kalau sampai menyenggol. itu menyenggol atau Mengubah-ubah. tergores Ah. sedikit saja itu bisa sakit konon kacanya. Berarti sampai gimana ya, saking sakralnya itu ya kan ya? Jadi ketika ngecat ataupun kita memperbaiki asrama kok sampai terkena atau tergores itu bisa sakit. Bisa Saking sakit. sakralnya. Itu udah ada pengalaman belum itu? Ada orang yang Ada. Kalau dulu saya pengalamannya malah gini. gimana? Waktu pengecetan asrama Al-Ausat itu kan di
adanya apa ya? Warna semua menjadi satu itu loh. Jadi warna apa itu? Gradasi. Coklat. Coklat. Ya, seluruh asrama itu warnanya coklat itu loh. Padahal Jadi ciri dari khas asrama Blok A itu biru. ciri khas Biru. asrama Al Ausat itu kan biru. Nah, jadi ketika ada pengecetan itu kan ada di Soko Papa tadi yang diceritakan Kang Akmal sendiri tadi kan. Itu saya disuruh itu menggrendo. Ya kan? Menggrendo. Menggrendo. Ya emang itu bahasanya disuruh grendo ya kan. Ya? Grendo apaan tuh? Disuruh grendo itu Soko Papatnya. Kok papatnya mau dipotong? Bukan dipotong, itu diamplas, Oh, tapi diamplas. menggunakan grendo Grendo. kan bisa. Oh iya. Jadi mata grendo itu ya kan, Mata gitu. kan ada matanya juga itu bisa diganti amplas ya kan. Iya. Nah, itu diamplas lah. Terus saya awalnya saya nggak bisa takut ya kan. Takut sangat takut sekali soalnya Soko Papa itu sangat wah mistis menurut saya itu sangat mistis, sangat takut saya. Biasanya Disuruh itu orang lindihan. Nah, iya benar sekali ya. Disuruhlah sama sekarang jadi Pak Ustadz itu Pak Noval ya kan, Pak. Ya sih grek anu amplasen ngono, aku selak pengen ganti ngono. Aku rawani aku ngono. Rawani Pak, aku rawani ngono. Wis ora nek wong neh ngono. Ya wis. Berarti terpaksa lah saya ya kan. Saya amplas dari bawah sampai atas, seluruhnya itu saya sendiri yang amplas. Wow. Tapi berhenti. Setelah itu saya kon ganti saya cut. Setelah itu ya kan ya, itu setelah saya mengamplas itu tadi, Apa? setelah mengamplas tadi ada yang bilang itu katanya, ya kowe kok wani men. Jadi ini kok lek kowe bar ngamplas ini, mengko gelem meriang suwi. Nah setelah itu saya langsung memang sakit, ya kan? Panas badan langsung sakit semua pokoknya. Dari panas, untung sampai di opnam ya kan, tapi panasnya itu lama. Biasanya cukup panas itu cukup 2 hari 3 hari itu biasa itu normalnya. Saya sampai seminggu lebih. Jadi sampai 10 harian itu. Soalnya ngamplasnya lama. Ya Iya. itu makanya jadi sakitnya juga lama ya. Iya. Ya dilanjut dari cerita tadi asrama Al Ausat, bagaimana ada lagi mungkin selain kaligrafi tadi? Mungkin ini lebih ke kesan-kesannya, kesannya gimana sih? Hidup di asrama Al Ausat. bertempat di asrama Al Ausat itu kesannya gimana? Kalau pesan itu sangat luar biasa. Luar biasa sekali. Karena luar biasa itu seperti apa? Karena berbedanya dengan asrama yang lain karena tingkat. Mm-mm. Jadi hubungan chemistry antara teman satu dengan teman yang lain itu berbeda dengan asrama yang lain. Oh ya, Lebih dekat sih. Lebih dekat. Memang kalau apa-apa itu kesana kesini Ketemu. Toh juga kan ketika keluar pintu kamar itu kan langsung menuju kamar yang lain gitu kan, nggak kayak Soalnya di asrama yang lain. Gitu. Ada banyak malahan. Mm-mm. Di asrama-asrama itu misalnya lantai 2 Lantai sama 2. lantai 1 itu nggak pernah ngobrol. Nggak pernah ngobrol. Mungkin Bahkan kenal ada yang aja nggak enggak. kenal. Ya benar sekali. Kalau di asrama Lus itu bisa kenal semua Bisa ya. semua kenal. Pasti kenal semua. Oke lanjut lagi, ada lagi mungkin. Mungkin apa pesan ini? Tadi kan kesan udah. Kesan. Mungkin kalau kesan kayaknya Kang Sarji ya sama aja. Mungkin kesan ini coba mungkin lebih agak ke pesan-pesan buat teman-teman, mungkin teman-teman alumni Blok A apa mau reuni atau gimana biar menyatukan pesan. silaturahmi lagi. Apa buat teman-teman di rumah yang mau mondok ke sini silahkan pilih Blok A ataupun gimana. gimana nanti bisa Pesan-pesannya gitu. Ya untuk teman-teman yang ada di rumah mungkin yang Ke situ, Wo. Oh ya, Oh iya, Wo. yang alumni atau yang mau mondok ke Pondok Termas bisa memilih ke asrama Al Ausat karena di dalamnya tersebut terdapat solidaritas yang tinggi antara satu sama lain. itu ya kan ya. Karena gimana ya? Gimana? nih? Karena solidaritas juga kan mempengaruhi bahwasanya kita itu kenyamanan juga di pondok ya kan. Kita banyak teman itu pasti kan nyaman. ya Nyaman. kan? Coba kita di Pondok Termas dengan 5.000 hampir 6.000 Anu, santri. santri. Kita nggak kenal Sama beberapa, cuma siapapun. kenal mungkin 1-2 karena itu kenalnya juga dari rumah. Dari rumah. Itu bagaimana ya? Wawasan kita itu, ataupun pengalaman kita itu kurang ya kan. Nanti kan karena di Pondok Termas ini kan sangat banyak berbagai macam daerah dari Sumatera sampai Pulau Jawa itu kan pasti kan banyak. Karena dengan bahasa berbeda sendiri ya kan ya. Pasti kan kalian juga kan menemui ya kan? Menemui dari bahasa-bahasa teman-teman kalian yang cukup
aneh-aneh. cukup aneh menurut Anda Pak pertama Opo. kali ya kan ya. Pak Opo, Pak Ora ya kan. Tapi itu malah yang bisa membuat chemistry itu semakin semakin dekat kental gitu. rasanya lah ya. Ya mungkin ada lagi pesannya ataupun kesan. pesan lagi. Kalau pesan-kesan ini nggak ada, tapi cuma banyak sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang itu banyak tamu dari luar. Iya. Itu kalau ke Termas ya tidak lupa dengan Blok A. Oh, pasti mampir. Pasti mampir di asrama Mampir. Al-Awsat itu. Apalagi alumninya sendiri. Alumni. Ya, berarti kan guna untuk membuktikan bahwasanya itu gimana toh asrama Al-Awsat itu yang ditempati dengan Kiai Hamid dulunya. Kiai tadi Kiai siapa tadi? Jazuli. Kiai Jazuli ya kan ya, Kiai Jazuli. Bentuk tabarukan lah. Tabarukan. Bentuk Ala tabarukan barokah. kita. Ala barokah wow. Nah, dan ini juga kan pasti kan bulan puasa Ramadan ini juga kan pasti kan banyak santri Banyak. yang dari luar, Dari ya kan? luar. Sudah didatangi sendiri di asrama Al-Awsat itu pasti banyak, mungkin dari gus-gusnya sendiri. Ya, kan? Ya ini Saya kira udah cukup sih. sudah cukup ini saya Saya kira, kira karena sudah kan cukup. waktu sudah menunjukkan berapa tadi? Ini udah jam 03. 3 loh. Iya. Nah, soalnya Jadi sangat gimana ya? sangat luar biasa ini asrama Al-Awsat. ini Asrama sangat Al-Awsat sungguh. memang luar biasa. Tapi jangan salah. Bukan cuma asrama Al-Awsat aja yang istimewa. Ah. Jadi di Pondok Termas ini banyak Banyak. asrama dari A, B, C, D, Sampai E, F, G, asrama sampai Nun. Nun. Sampai asrama Nun. Nun ya kan. Nah, Ini sudah Ini semua pembangunan asrama ini. punya keistimewaan Punya dan keistimewaan ciri khas cerita adat sendiri dan pasti cerita-ceritanya ada. sendiri. Jadi ini bukan kok hanya Iya. Blok A yang istimewa, tidak. Ini semua asrama ini pasti mempunyai keistimewaannya tersendiri karena yang di bintang tamu ini karena berasal dari asrama Al-Awsat gitu. Gitu. Oke, ya cukup sekian dari kami. Oh, malahan jadi. Antuk. Ulangi. Ulangi. Ulangi kowe. Ini. Ya cukup sekian dari kami dengan saudara Alex Maulana. dengan saya sendiri Ali Gufron. Saya pamit undur diri di Atarmasi Podcast, mengakar, mekar, menyebar, dan semoga podcast ini selalu tambah jaya. Banyak yang menyukai ataupun meng-share ya kan ya, kalian buat kalian yang suka dengan podcast kami. Silahkan like, komen, dan subscribe. dan subscribe di Kalau Atarmas mau iklan TV. juga nggak apa-apa. Ah. Endorse. Jadi buat kalian yang melaksanakan puasa tetap semangat walaupun tidak ada penyemangat. Oke. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih.